Terima kasih Pak Kuku. Mungkin pertanyaannya langsung saja dijawab oleh Bu Madalina. Bagaimana sih sebenarnya manajemen konflik yang ideal untuk sebuah partai politik? Karena partai politik sudah punya regulasi yang lumayan banyak untuk pengaturannya, tapi apakah sudah masuk sampai pada pengelolaan konflik ini? Silakan. Baik Pak Kuku, ya sebetulnya konflik di dalam partai politik itu bagus, ya. Konflik ini justru akan menumbuh kembangkan organisasi di dalam partai politik itu sendiri dan juga bisa menggulirkan perubahan dan juga pembaharuan organisasi. Nah, tentu saja konflik itu harus dikelola dengan baik supaya apa? Supaya menumbuhkan kesadaran semua anggota partai ataupun kader partai itu harus dibangkitkan. Begitu. Nah, Pak Kukuh, kemudian Pak Kukuh berpendapat bahwa hal ini bahwa untuk sementara di Indonesia ini untuk manajemen konflik parpolnya itu kurang baik begitu ya. Nah, itu antara lain yang sekarang terjadi itu adanya dualisme kepemimpinan partai yang ada. Nah, kemudian di dalam adanya dualisme kepemimpinan partai itu menyebabkan juga di sini di dalam mekanisme internal partai itu sendiri itu bisa, saya berpendapat bisa gagal karena ada dualisme kepemimpinan yang ada di dalam suatu partai politik. Dan kemudian juga dalam hal itu kalau konflik itu dibiarkan, diperpanjang, justru akan merugikan partai politik itu sendiri. Karena apa? Karena di sini juga akan mengganggu kinerja praksi, terutama di parlemen. Ya. Nah, tentu saja begitu. Karena apa? Kinerja fraksi di parlemen akan menjadi kurang optimal di dalam bekerjanya. Ya. Karena dipacu oleh konflik terus yang tidak selesai gitu. Kemudian juga energi dan waktu para pengurus parpol itu hanya dihabiskan atau di dalam anggota fraksinya itu terkuras sehingga tugas dan kewajiban dari anggota partai politik ataupun kader partai politik yang duduk di dalam fraksi itu akan terkuras habis energinya sehingga menjadi kurang fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat yang ada di parlemen. Begitu Pak Kukuh. Baik, mungkin bisa ditambahkan oleh pembicara yang lainnya. Baik, terima kasih Bu Madalina. Saya senang sekali sudah mendapatkan pencerahan atau informasi terkait dengan manajemen konflik. Prinsipnya konflik baik, prinsipnya konflik oke lah di tubuh partai politik. Tetapi yang jadi persoalan tadi yang diungkapkan Bu Madalina, bagaimana supaya memanage konflik ini sehingga tidak berlarut-larut, tidak berkepanjangan, dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja dari anggota partai politik yang ada di dalam tubuh parlemen. Nah, ini saya akan ke Pak Agus nih, persoalan yang seperti ini nih kira-kira jalan keluarnya seperti apa Pak? Artinya ini tidak hanya P3 saja yang punya konflik internal. Ada partai politik lain yaitu seperti Golkar. Ini sampai dualisme kepemimpinan dan automatically lah pasti akan terjadi ketidaknyamanan anggota parlemen yang menjadi saat ini duduk. Mereka tetap akan terpecah konsentrasinya. Kira-kira solusinya seperti apa Pak Agus? Begini, saya memang setuju dengan konflik ya. Tetapi konflik itu menjadi tidak baik kalau tidak selesai. Konflik itu baik kalau selesai, ada hikmah di situ. Tetapi kalau konflik itu tidak selesai, yang muncul bukan hikmah, tapi bencana. Itu yang terjadi di partai-partai hari ini sebenarnya. Karena begini, partai ini kan soal permainan citra ya. Kalau partai itu diasosiasikan sebagai partai yang selalu kisruh, tidak pernah selesai konfliknya, konstituen akan pergi. Partai yang rugi gitu. Dualisme kepemimpinan partai politik ini menjadi soal karena kesetiaan pada orang itu lebih menonjol ketimbang kepada sistem. Itu yang terlihat dan terbaca. Nah, saya termasuk orang yang tidak cukup setuju ya ketika konflik partai itu dibawa ke pengadilan. Sebetulnya ada mekanisme internal di partai yang mesti terlembaga. Apakah melalui ADART atau model musyawarah atau model islah atau mahkamah partai. Itu jauh lebih baik. Karena ada pengalaman buruk dalam sejarah kepartaian kita. Kalau partai politik itu berkonflik di internal, tidak bisa diselesaikan di internal, kemudian diselesaikan di pengadilan, kekalahan di pengadilan itu memicu konflik berikutnya dan biasanya itu mendirikan partai baru. Itu problem kita. Nah, hemat saya terhadap
Golkar dan P3 itu mestinya ada kenegarawanan di antara mereka. Bagaimana mampu melihat aspek ke depan jauh lebih penting daripada ego pribadi. Persoalannya adalah bagaimana membersihkan orang-orang di partai yang punya ego kuat ini. Karena begini, partai politik harus diakui sekarang ini politisi kita itu dwifungsi ya. Iya. Dia pengusaha, dia juga politisi. Mereka yang bisa menguasai partai itu adalah mereka yang banyak uang. Pimpinan partai, para pejabat partai itu adalah orang yang memiliki banyak uang. Nah, orang yang banyak uang di partai ini menjadi patron, sementara yang lain itu menjadi clean. Jadi konsep clean dan patron itu kuat di partai politik. Nah, orang yang begini harus dibersihkan dulu, baru nanti muncul kenegarawanan. Karena mereka selain jadi politisi juga jadi pengusaha. Ini menjadi masalah. Iya, baik. Terima kasih Pak Agus. Nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan karena masih ada menarik terkait dengan dualisme kepemimpinan dan di mana satu partai politik yang kita ketahui bersama saat ini sedang diproses di pengadilan, bahkan saat ini ada putusan sela sehingga dua kepemimpinan ini sama-sama tidak bisa melakukan aktivitas sebagai kepartean karena diputuskan oleh pengadilan bahwa ada putusan sela sehingga mereka terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan oleh banyak masyarakat ini sebenarnya. Nah, nanti juga akan saya ke Pak Arief juga. Kira-kira udah selesai belum sih sebenarnya di tubuh partai ini dan bagaimana sebenarnya istilah yang tadi Panjenengan sampaikan apakah sudah dilalui dengan smooth ataukah memang ada kerikil-kerikil yang menghalangi pelaksanaan islah itu. Namun sebelum kita membincangkan persoalan tersebut, kita harus rehat sejenak, bisa menikmati kopi atau teh yang ada di sini dari Mangkunegaran Executive Lounge Pusdiklat UNS. Kita akan kembali setelah yang satu ini lewat.